Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk malam ke 16 Rajab, berarti pertengahan pas 1,5 bulan lagi insyaallah kita mudah-mudahan di pertemuan dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan pembahasan kita pada ini sore apa malam, Mbak? Malam, Mbak, ya. Pada malam ini masuk hadis arba'in yang ke nomor 28. Dan kita belajar di sini sudah 1 tahun lewat. Bener nggak? Ya. Maka saya sekarang nggak takut lagi bilang bid'ah, bilang muhdas. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk orang-orang yang memang mencari kebenaran. Dan saya punya prinsip, saya nggak peduli berapa orang yang belajar. Saya kalau ngomong sama anak-anak itu, kalau saya pengajian anak-anak, mendingan ustadz ngajari 1 atau 2 murid tapi tertib, dia mau belajar, daripada puluhan anak rame. Dan alhamdulillah saya telah sampai riwayat bahwa Nabi pernah diperlihatkan para nabi beserta umatnya. Ada nabi yang umatnya itu cuma 2 orang pengikutnya, Pak. Puluhan tahun dakwah, ratusan tahun pengikutnya 2 orang doang. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Berapa followersnya, Pak? Kan followers bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesia apa? Pengikut, sama aja kan? Berapa followersnya? 80 orang. Allahu Akbar. Dan ada nabi yang pengikutnya cuma 1. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini menggambarkan apa? Kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyaknya pengikut. Bahkan yang lebih mengagetkan, Bapak bisa buka di dalam surah Al-An'am, wa in tuti' surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila engkau mengikuti atau mentaati kebanyakan manusia di atas muka bumi, kata Allah apa? Mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ajib nggak, Pak? Ini ayat dan hadis tadi yang disampaikan untuk bantahan orang-orang yang selama ini menyangka bahwa kebenaran adalah yang jamaahnya terbanyak. Kebenaran adalah yang pengikutnya banyak. Sudah dibantah sama surah Al-An'am ayat 116. Justru yang kebanyakan itu yang sesat. Yang bilang sesat bukan saya, Allah. Ya, Pak? Baru kita masuk ke hadis yang ke-28. Saya bacakan hadisnya, Pak. Insya Allah malam ini saya nerangin sedikit doang, karena ini sudah dibahas di hadis yang ke-5. Ingat nggak, Pak? Hadis ke-5 kan tentang bid'ah juga, tentang inovasi dalam ibadah. Itu saya sengaja ke panitia ngirim judulnya inovasi dalam agama. Biar orang datang dulu dengerin saya,
mau nanti besok datang lagi apa enggak terserah. Yang penting saya sudah sampaikan kebenaran. Jangan sampai orang bid'ah, nggak datang dia pengajian. Jadi salah paham kan? Maksud saya datang dulu, saya menjelaskan, mau diterima mau enggak terserah, yang penting saya sudah jelaskan. Begitu ya. Hadis dari Irbad bin Sariyah. Dia berkata radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah. Suatu ketika Rasulullah menasihati kita dengan suatu nasihat. Wajilat minha al-qulub. Hati kita tuh bergetar mendengar nasihatnya Rasulullah. Wa zarafat minha al-uyun. Mata-mata mengalir air mata. Matanya para sahabat tuh mengalir air matanya dan hatinya bergetar. Maka para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Ya Rasulullah, ini nasihat yang kau berikan seakan-akan nasihat perpisahan. Kan sedih Pak ya? Nasihatnya nggak biasanya begitu. Para sahabat sampai bergetar hatinya, sampai nangis Pak, para sahabat di masjid tersebut. Maka kata para sahabat, "Fa'usina, berilah kami wasiat." Khawatir beneran berpisah, khawatir Rasulullah menjelang ajalnya. Maka para sahabat minta diwasihati. Maka apa wasiat Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Nah, masalah takwa juga sudah dibahaskan sama kita. Maka malam ini kita nggak terlalu panjang lebar. Selebihnya tanya jawab. Tapi sudah banyak pertanyaan. Berarti selebihnya jawab pertanyaan, bukan tanya jawab ya. Ini sisa pekan kemarin Mbak, nggak keburu. Setengah jam itu cuman bisa jawab 10 pertanyaan. Yang pertama wasiatnya Nabi apa Pak? Takwa. Bertakwalah kepada Allah. Ini bapak-bapak sekalian, kalau nasihati orang yang sudah berilmu, orang yang sudah lama ngaji, nggak usah panjang lebar. Ittaqillah ya akhi, udah selesai itu Pak. Dia ngerti, udah ngerti ilmunya. Paham maksud saya Pak? Kayak teman-teman saya tuh kalau di pondok lagi murojaah di depan masjid kan. Alhamdulillah kami di lingkungan pondok semua wanitanya bercadar Pak. Yang nggak bercadar malah aneh di sana. Paham maksud saya Pak? Tapi kan namanya pondok berbaur dengan orang desa situ, maka adalah orang-orang yang orang luar lewat situ kan. Ketika ada wanita yang tidak berjilbab atau tidak bercadar lewat situ kan, spontan Pak ya depan masjid. Maka temannya sebelahnya, ittaqillah akhi. Oh iya. Udah cukup gitu aja, nggak usah dibawain dalil. Oh ya ayyuhalladzina amanu, terus tundukkanlah pandangan kalian. Nggak usah, santai. Ittaqillah, udah tahu ilmunya dia. Begitu Pak ya. Maka seorang istri juga kalau mau nasihati suaminya, apalagi suaminya udah sering pengajian, namanya manusia kan nggak lepas dari kesalahan Pak ya. Sekali dua kali mungkin pasti pernah melakukan kesalahan. Maka cukup sama suaminya, Mas, takut sama Allah, udah selesai insya Allah. Begitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Kemudian jangan lupa didoakan suaminya. Udah selesai. Jangan sampai suami ini seperti muridnya, dinasihati sama istrinya menggurui gitu ya. Nah jadi ini bagus sekali kita kalau melihat kemungkaran teman kita ngelakuin, misalnya udah azan, udah ada temennya masih main game misalnya ya, akhi ittaqillah akhi, udah gitu aja selesai ya Pak ya. Yang berikutnya wasam'i wat ta'ah. Suruh ngapain? Suruh dengar, suruh taat. Sama siapa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Taat kepada Amirul Mukminin atau taat kepada pemerintah. Pemerintah yang sah. Ya. Taat kepada pemerintah yang sah. Suruh dengar, suruh taat. Bahkan kata Nabi, walaupun yang memerintah siapa Pak? Budak. Budaknya dibilang
Di dalam riwayat yang lain, Habasyah itu apa mana Pak? Ethiopia, orang Afrika hitam. Kan biasanya kalau sebagian kita tuh kadang-kadang masih ada perasaan kalau ketemu orang yang tidak lebih ganteng dari kita tuh merasa lebih mulia. Bener nggak Pak? Orang-orang yang dikasih face sama Allah putih, ketemu orang yang agak hitam kayak merasa lebih mulia. Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka kata Rasulullah, tetap dengar, tetap taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah itu yang memerintah dari golongan budak. Ya, nah, ini ada syubhat. Ngerti syubhat nggak Pak? Rancu kesamaran dari orang-orang yang kemarin mengajak demo untuk menentang pemerintah, ya. Ulul amri itu adalah pemerintah yang berhukum kepada hukum Allah. Yang kalau dia nggak menegakkan Al-Quran, nggak menegakkan Sunnah, dia bukan ulul amri, maka tidak wajib taat kepada pemerintah yang demikian. Pernah dengar gitu Pak sama temannya? Maka bantahannya ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1847. Ya, saya bukan hafal hadis Pak, saya ngutip doang, nggak hafal saya. Maka kata Nabi, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bi hidayah, la yahtaduna bi hudayah. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang akan menggunakan petunjuk, bukan petunjukku, kata Nabi. Paham maksudnya? Wala yastannuna bisunnati, dan mereka menggunakan sunnah bukan sunnahku, bukan sunnahnya Nabi. Berarti tidak berhukum pada Al-Quran, tidak berhukum kepada sunnah. Ini jelas hadisnya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin wa jismanil insin. Dan akan ada nanti para pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian, hatinya hati syaitan, jasadnya jasad manusia. Kenapa dibilang dia syaitan? Karena tidak menggunakan petunjuk Rasulullah, karena tidak menggunakan sunnahnya Rasulullah. Lihat, saya tanya Pak, ada nggak di zaman sekarang para pemimpin yang tidak menggunakan hukumnya Rasulullah, tidak menggunakan sunnahnya Rasulullah, tidak menggunakan petunjuknya Rasulullah? Ada tidak Pak? Banyak, gitu kayak jawabnya Pak. Apa kata Nabi? Para sahabat nanya, kalau beneran para sahabat mendapati yang demikian, pemerintah yang gimana, yang kayak gitu, gimana Kak? Maka nanya, kaifa asna'u ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Gitu kan Pak ya? Maka kata Nabi, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in duriba zahruk, walaupun punggung kalian dipukul. Gimana bisa mukul? Iya, hatinya hati setan. Saya tanya Pak, dipukul nggak sama pemerintah? Enggak. Kata Nabi, kalau dipukul aja suruh tetap taat. Kita nggak dipukul sama pemerintah. Wa ukhidha maluk, walaupun harta kalian diambil sama perintah. Fasma' wa ati', tetap dengar dan taat. Saya tanya Pak, harta kita diambil gak sama pemerintah? Iya. Baru masalah. Iya benar. Setiap kita belanja, kaget saya ngeliat setor, 10%. Allahu Akbar. Kayak kalau belanjanya 500.000, berarti berapa 10%? 50.000. Masya Allah. Apa kata Nabi? Asmi' wa ati', tetap dengar dan taat. Sabar. Mau ngapain? Mau demo? Hah? Demo itu bukan sunnahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak usah jauh-jauh cari dalil demo. Ada di Sahih Bukhari. Orang yang pertama kali mengadakan demo itu adalah orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman ibnu Affan. Ada di Sahih Bukhari.
Ya, dalil demo ada di Sahih Bukhari. Siapa yang pertama kali melakukan demo? Orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman ibnu Affan. Berarti demo itu sunnahnya siapa, Pak? Sunnahnya orang-orang Khawarij. Kita nggak katakan yang demo itu orang Khawarij, enggak. Ya, karena nanti ada kaidahnya, tidak setiap orang yang melakukan langsung kita vonis demikian, enggak. Ya. Cuma mereka melakukan sifatnya orang-orang Khawarij gitu, Pak ya. Jadi tidak mudah menuduh saudara sendiri. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Tadi Nabi sudah berwasiat dua ya. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua taat kepada pemerintah. Wallah, Pak, taat kepada pemerintah itu masalahnya lebih besar daripada memberontak, daripada protes. Kita dianjurkan menasihati pemerintah, monggo silakan, tapi ada caranya. Kalau bisa silakan pegang tangan pemimpin tadi face to face, 4 mata, Pak. Kenapa? Menjaga wibawanya pemerintah. Bukan di depan umum, bukan di mimbar, bukan di televisi, bukan. Gentle, datengin pemerintahnya face to face. Kalau yang di mimbar, di depan umum itu mah apa? Supaya dipuji sama orang, saya nih nasihatin pemerintah. Enggak gitu caranya. Ya. Kemudian kata Nabi, Nabi mengabarkan. Nah, ini salah satu tanda kenabian Nabi. Apa? Memberitakan hal yang belum terjadi. Tentunya dari wahyu. Nabi nggak tahu hal yang gaib. Ketika Nabi menerangkan hal-hal yang akan terjadi, ya belum terjadi, seperti Dajjal akan keluar, Nabi Isa akan turun, itu kan belum terjadi. Itu dari wahyu. Nabi mengabarkannya dari wahyu. Termasuk ini. Kata Nabi, orang yang hidup setelah Nabi, artinya Nabi meninggal, dia masih hidup, termasuk kita, maka Nabi pastikan kita akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Benar apa benar, Pak? Benar. Gak usah jauh-jauh di kalangan luar, di satu jamaah ini aja udah banyak yang berselisih. Benar gak, Pak? Iya. Masalah asbak aja udah khilaf tuh. Iya. Gak usah jauh-jauh cari contoh. Sini aja, deket-deket aja. Solusinya kalau kita hidup di akhir zaman, mendapati perselisihan yang banyak, solusinya apa? Nabi wasiatkan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau pengen selamat, hidup di akhir zaman, melihat banyak perselisihan, solusinya ngapain, Pak? Berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, para sahabat Nabi, terutama khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu ya. Kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geram. Gigi geram itu yang mana, Pak? Yang di samping nih, Pak. Nabi perintahkannya dengan gigi geram, enggak gigi seri. Kalau gigi seri kuat enggak, Pak? Enggak. Bapak kalau ngebuka sesuatu susah dibuka, pakainya gigi seri apa gigi geram? Gigi geram. Saya tuh kalau buka botol limun tuh, teh botol tuh susah, pakai gigi, Pak. Masih bisa, Pak? Ada teh botolnya nggak? Tak buka. Nggak usah pakai itu, pakai gigi masih bisa deh. Pakainya gigi geram, bukan gigi seri. Maksudnya itu korina, bener-bener pegang, jangan dilepas. Gitu, Pak ya. Nah, kemudian kata Nabi apa? Yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap inovasi dalam agama. Ketika Nabi menerangkan perselisihan, Nabi wanti-wanti terhadap perkara bid'ah. Nabi bilang, fa inna kulla bid'atin dolalah. Siapa yang ngomong, Pak? Nabi. Yang mengingatkan, orang pertama kali yang mengingatkan umatnya terhadap bid'ah, Nabi, Pak. Bukan tabi'in, bukan imam yang 4, bukan sahabat. Nabi yang bilang,
Ini yang unik, Pak. Ketika Nabi terangkan tentang perselisihan, Nabi ingatkan umatnya hati-hati dari perkara bid'ah. Faedahnya apa, Pak? Bid'ah inilah yang menyebabkan banyak perselisihan. Dipahami, Pak ya? Iya, yang bilang siapa? Nabi. Makanya saya bingung kalau ada orang Islam fobi dengan orang yang menerangkan tentang bid'ah. Saya nggak habis pikir kalau Nabi masih hidup, Nabi nerangin tentang bid'ah tuh dia lari nggak gitu loh. Paham maksud saya, Pak? Kalau beneran lari, terus ajaran siapa yang dia ikuti? Nah, dari sini barulah kita benar-benar yakin memang betul di dalam Islam itu namanya bid'ah itu ada dan diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat gak ceritanya Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari yang mengingkari bid'ahnya orang-orang Khawarij? Tahu nggak bid'ah pertama kali yang dilakukan oleh orang Khawarij itu apa, Pak? Zikir berjamaah sebelum subuh. Bayangin, ajib nggak? Mereka tuh doyan sholat malam, Pak. Sebelum subuh udah bangun, udah ibadah. Sambil nunggu azan subuh, zikir di masjid tuh. Bikin halaqah, lingkaran. Baru ada pemimpinnya. Sabbihu mi'ah misalnya. Bertasbih 10 kali, dihitung pakai batu. Yang kayak gitu yang diingkari oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Berarti di zaman sahabat sudah ada bid'ah, sudah ada dan sudah diingkari oleh para sahabat. Kemarin ada yang nanya kan, Bapak inget gak tentang puasa Rajab, tentang merayakan Isra Mi'raj? Ini jawaban bisa dipakai kepada seluruh bid'ah. Tinggal tanya, perbuatan ini baik atau tidak? Gitu aja. Kalau dijawab baik, tanya, kebaikan ini diketahui atau tidak oleh Rasulullah? Kalau diketahui, berarti Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Tidak diajarkan sama Nabi. Nggak ada di kitab hadis satu pun. Ya nggak? Kalau dibilang kebaikan ini tidak diketahui oleh Rasulullah, berarti menuduh Rasulullah bodoh terhadap kebaikan. Nggak tahu kalau merayakan Isra Mi'raj itu baik. Paham maksud saya, Pak? Dalilnya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir juz 2 ya, hadis nomor 1647. Kemudian di dalam Ibnu Hibban hadis nomor 65. Nabi bilang, ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Nabi yang bilang, tidak tersisa satupun semua perbuatan yang bisa mendekatkan kita ke surga atau yang bisa menjauhkan kita dari neraka, melainkan semua sudah diterangkan oleh Nabi. Artinya apa, Pak? Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menandakan risalah telah sempurna. Semua ajaran Islam sudah disampaikan oleh Nabi. Gampangnya sering saya ulang-ulang di sini. Seluruh kebaikan atau yang dianggap ibadah di dalam agama adalah semua amalan yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Semua amalan yang sudah dilakukan oleh para sahabat itulah ibadah, itulah kebaikan. Mafhum mukhalafahnya apa? Yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, yakini itu bukan kebaikan. Yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, yakini itu bukan ibadah. Yakin, Pak, nggak usah ragu-ragu. Kata Imam Malik bin Anas, manibtada'a yara annahu hasana laqad za'ama ar-rasula khana ar-risalah. Kata Imam Malik bin Anas, beliau berkata, siapa yang membuat suatu kebid'ahan di dalam agama ini dan memandang itu adalah suatu kebaikan, maka dia telah menuduh Nabi telah berkhianat tentang risalah. Kenapa? Menganggap risalah belum sempurna. Menganggap belum semua ajaran Islam disampaikan oleh Nabi. Begitu, Pak ya?
Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Bagaimana dengan perkataan Umar ketika menyatukan jamaah sholat tarawih? Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Umar yang bilang, Pak. Dari perkataan Umar itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nanti nyebar, ada syirik hasanah, ada syirik dolalah nanti. Gimana cara ngejawabnya, Pak? Yang dimaksud Umar di situ bid'ah secara bahasa. Nanti ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara istilah. Kalau bid'ah secara bahasa itu nggak apa-apa, Pak. Termasuk bid'ah masalah duniawi. Ingat, Pak, Nabi diutus ke tengah-tengah kita, diutus kepada kaum muslimin itu untuk mengajarkan perkara agama. Pernah suatu ketika Nabi melihat penduduk negeri Madinah mengawinkan siapa? Anaknya. Kurma, Pak, yang dikawinkan, bukan anak. Pohon kurma dikawinkan. Nabi negur, apa yang kalian lakukan? Ngapain gitu? Udah nggak usah dikawinkan. Sahabat, sami'na wa ta'na. Nggak dikawinkan. Nggak taunya besok nggak jadi, Pak, kurmanya. Nah, ini salah satu rahasia. Bapak nanam kurma di depan rumah nggak berbuah. Kenapa? Nggak ada betinanya atau nggak ada jantannya. Ternyata kurma itu harus dikawinkan. Begitu, Pak, ya. Bapak yang jadi penghulunya nggak apa-apa. Maka ketika kejadian demikian, Nabi bilang kepada sahabatnya, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Gitu, Pak. Maka kita berangkat haji, naik pesawat, itu perkara agama apa dunia? Dunia. Jangan keliru. Masalah dunia tanya dalil. Jangan, nggak boleh makan tahu Sumedang itu. Kenapa? Nabi nggak makan tahu Sumedang. Ini masalah dunia yang ditanya larangannya. Ada nggak larangannya di dalam Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Ya udah, terserah. Terusin makan. Nah, kalau masalah agama yang ditanya dalilnya. Begitu, Pak, ya. Tarawih yang disatukan oleh Umar bin Khattab bukan bid'ah. Di zaman Nabi pernah mencontohkan. Alhamdulillah tadi siang saya baca tuh hadisnya. Yang mau baca, buka kitab Lu'lu' wal Marjan, bab tentang sholat tarawih. Nanti di situ dijelaskan Nabi ngimamin sahabat itu 3 malam. Ya, 1 malam sholat, sahabat ngikut. Itu nggak ada Bilal, nggak ada sholat tarawih nggak ada. Nabi sholat, makmumnya ngikut, udah gitu aja, selesai. Paham maksud saya, Pak, ya? Iya. Itu yang sebaik-baik yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi nggak bilang ke Bilal, coba Bilal di komando ya. Kalau udah waktunya berdiri di komando, gimana, Pak? Sallallahu alaihi wasallam, bangun. Enggak gitu. Nabi berdiri sholat, sahabat ngikut aja, udah selesai. Di hari berikutnya begitu juga, masjid tambah penuh. Di hari ketiga, tambah penuh, Pak, masjid, Pak. Beda sama kita. Hari pertama penuh. Hari keberapa, Pak, sepinya? Beda banget ya. Sahabat semakin ke sana semakin penuh masjidnya. Kita husnuzon, Pak, orang yang mudik ya. Husnuzon, nggak boleh seuzon sama saudaranya. Bisa jadi dia pengen yang tenang tarawihnya di rumah. Ya kan, Mas? Ini kan sunnah tarawih kan? Saya tanya, tarawih wajib nggak di masjid? Enggak. Kata Nabi, sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di mana? Di rumah. Misalnya dia di masjidnya kok berisik tarawihnya, dia nyari yang tenang di rumah, jangan salahkan dia. Salahin siapa? DKM-nya.
Harusnya diciptakan suasana tarawih yang tenang, bagaimana supaya kita bisa menghayati Quran yang dibaca oleh imamnya, gitu kan Pak ya. Di malam keempat Nabi nggak keluar sampai subuh. Salat subuh, selesai salat subuh baru bilang, saya tahu kalian itu nunggu-nunggu saya, dan saya sengaja nggak keluar. Masya Allah, Nabi itu. Karena Nabi apa? Tidak ada yang menghalangi saya keluar, cuma saya khawatir tarawih diwajibkan. Masya Allah tuh, saking sayangnya Nabi ke kita Pak. Nabi nggak mau kita jadi beban tarawih wajib, coba. Beban nggak tuh? Nggak mau Nabi membebani umatnya. Nabi tuh sayang sama kita. Umar berijtihad, Nabi sudah meninggal, syariat sudah sempurna, nggak bakal berubah hukum, iya nggak Pak? Walaupun tarawih disatukan, nggak bakal jadi wajib, iya nggak? Maka Umar tidak ragu menyatukan jamaah, diangkatlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan Tamim Ad-Dari. Habis itu Umar bilang, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud Umar itu apa? Bid'ah secara bahasa. Kenapa saya bilang begini? Dulu di zaman Nabi sudah ada tarawih berjamaah? Sudah ada. Nabi meninggal, di zaman Abu Bakar ada tarawih berjamaah, tapi masing-masing Pak. Di sana bikin jamaah sendiri, satu orang, makmumnya 3 misalnya. Di sana ada lagi bikin jamaah sendiri, masing-masing. Itu di zaman Abu Bakar, nggak ada yang mengingkari. Kemudian di zaman Umar melihat kok begini kaum muslimin, maka disatukan. Diangkat imamnya satu, semua jamaah jadi makmum. Bersatu kan Pak? Iya, begitu. Itu, dan dibantah lagi dengan ini. Nabi bilang apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi bilang suruh ngikut sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Umar khulafa'ir rasyidin bukan? Iya. Seandainya Nabi tidak pernah melakukan sholat berjamaah tarawih, seandainya gitu ya, baru Umar yang membuat tarawih berjamaah, masuk hadis ini. Kita suruh berpegang teguh sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Mudah insya Allah Pak ya. Jadi nggak ada yang bertentangan, begitu. Sudahlah, selesai Pak ya. Intinya sih mudah Pak. Kita nih kalau mau mengamalkan hadis yang sahih yang diamalkan oleh para sahabat Allah Pak, umur kita habis belum semua amalan sahabat kita kerjakan semuanya. Maka nggak usah cari-cari amalan yang belum jelas dalilnya. Begitu Pak ya. Coba Bapak-bapak, sekarang udah banyak kitab terjemahan Pak. Beli kitab Riyadhus Shalihin yang terjemahan. Itu satu kitab diamalin Pak, belum diamalin semua, udah meninggal duluan kita Pak. Bener nggak Pak? Iya. Bab pertama aja tentang ikhlas tuh Pak. Coba, siapa yang merasa dirinya ikhlas? Bab kedua tentang taubat, bab ketiga tentang sabar. Nah, itu udah amalin aja yang sudah jelas dalilnya, begitu. Apa hukum musik Islami atau nasyid haram? Ada nggak musik Islami, ada nggak? Kalau ada musik Islami, nanti ada zina Islami, ada riba syariah nanti. Pak maksud saya Pak? Yang haram tetap haram, gak ada Islami itu ya. Dan apabila mendengar musik di publik atau mall berdosa tidak? Berdosa nggak Pak? Hah? Tergantung bapak atau ibu yang nanya ini. Kalau ibunya menikmati sampai ngikutin lagunya, ya berdosa. Tapi di dalam hatinya yang mengingkari, cepet-cepet keluar dari situ, insya Allah nggak berdosa Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya nggak Pak? Bapak mungkin nggak datang ke operatornya, Pak, punten Pak, musiknya ini dimatikan dulu, haram. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Ya udah, Bapak datang ke situ seperlunya, cepet-cepet keluar, hatinya tetap mengingkari. Atau kalau mau pakai caranya Ustadz Khalid Basalamah tuh, kalau ke mall nemeni istrinya belanja, dia bawa headset Pak.
dengerin ceramahnya sendiri. Masya Allah. Iya, sesekali cerita. Saya murojaah lagi dengar, bagus. Gitu Pak ya. Berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Intinya kembali ke pribadinya, mengingkari atau tidak. Kalau dia mengingkari, tetap walaupun mengingkari di dalam hati, insya Allah nggak berdosa. Adapun kalau itu berdosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Begitu Pak ya. Kalau yang nanya musik Islami, nggak ada musik Islami. Nasyid haram, nggak tahu itu maksudnya apa nasyid haram. Kalau mau lebih detail, apa namanya? Pengen tahu hukum musik itu bagaimana, beli bukunya yang ditulis oleh Syekh Albani, diterjemahkan di Indonesia, judulnya Siapa Bilang Musik Haram. Oh, judulnya aja. Cari bukunya Siapa Bilang Musik Haram, nanti di situ ketemu jawabannya. Yang bilang Rasulullah. Enggak maksudnya? Kan judul bukunya apa? Siapa bilang musik haram? Siapa yang bilang? Rasulullah. Ini apa ini? Situasi di tempat kerja lebih baik yang mana? Sholat tepat waktu sendirian atau berjamaah tapi tidak tepat waktu karena menunggu jamaah? Mendingan berjamaah. Sholat di awal waktu itu afdol, ya. Tapi sholat berjamaah ini ada sebagian ulama yang mewajibkan. Kalau wajib berarti kalau nggak jamaah nggak sah sholatnya. Paham maksud saya Pak? Walaupun ini khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad atau fardu kifayah. Tapi kalau kita pengen ngambil yang paling selamat, selama kita bisa berusaha berjamaah, berjamaah. Begitu Pak ya. Sayang Pak, kata Nabi, sholat berjamaah sama sholat sendirian itu bedanya sampai di atas 20 derajat. Yang terkenal 27 derajat, benar gak Pak? Saya nggak mau ngatain bapak-bapak ya. Bapak-bapak difikirkan sendiri aja. Kira-kira orang ditawarin kerjaan. Ini kerjaannya, kalau dikerjakan di rumah, kamu saya bayar 1 juta. Tapi kalau kamu datang ke sini perusahaan, saya bayar 27 juta. Kira-kira orang yang pinter itu mau kerjain di rumah atau datang ke tempat kerjanya Pak? Nah, bapak-bapak milih 1 juta apa 27 juta Pak? Nah, kenapa masalah dunia ayo getol yang gede kok, masalah akhirat kok nggak apa-apa ini sholat sendiri. Kenapa? Paham maksud saya Pak ya? Iya. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap yang baik ketika ada seorang ibu yang menawarkan anaknya untuk saya? Widih, Masya Allah. Saya aja belum ada yang nawarin. Dan ingin menjadikan saya sebagai menantunya. Sedangkan anaknya tersebut belum mengaji. Ya suruh ngaji dulu. Ngaji Iqra apa ngaji apa ini maksudnya? Belum mengenal sunnah. Oh, kenalan lah kalau belum kenal. Jika saya hanya tersenyum dan diam dalam artian menolak, ibu itu apa ini? Mengatakan saya perempuan yang sok atau dan lain. Oh, ini yang ditawarkan perempuan. Jadi anak perempuan ditawarkan calon suaminya yang belum belajar sunnah gitu ya maksudnya ya. Aduh, berat juga nih jawabannya. Kenapa saya bilang berat? Karena suami itu bagaikan nahkoda. Rumah tangga itu bagaikan kapalnya, ya nggak Pak? Bagaimana suaminya bisa membawa keluarganya ke surga kalau nggak tahu jalan ke surga? Paham maksud saya Pak? Nah, maka saya sarankan yang ngomong baik-baik sama ibunya. Apa namanya? Ini yang nawarin orang lain ya? Kalau bisa ditolak dengan apa namanya? Dengan santun, ditolak dengan santun. Jangan beri harapan, Pak. Karena di antara hal yang paling menyakitkan adalah PHP. Iya loh, Pak. Kita harus punya prinsip, kalau enggak, tunjukkan enggak. Jangan sampai memberi harapan palsu kepada orang lain.
Saya sarankan bagi para akhwat atau perempuan yang ingin mencari calon pendamping hidupnya, ya, jangan hanya dilihat dari materinya, tapi dilihat juga dari tanggung jawabnya, dari agamanya, dari akhlaknya, begitu. Waalaikumsalam. Sebagai seorang karyawan, jika membantu konfirmasi karyawan melakukan pinjaman online, bank riba, berdosakah hal tersebut? Iya. Sedangkan saya hanya konfirmasi bahwa karyawan tersebut benar. Sama Pak. Ini ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2 apa ayat 3 itu. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam berbuat dosa. Walaupun kecil, walaupun hanya ngeklik gitu. Cuman ingin iyain itu benar, datanya sesuai, sama aja. Ya. Waalaikumsalam. Lebih baik mana? Banyak usaha tapi dikit doa, atau banyak doa tapi dikit usaha? Ini salah satu tipu daya syaitan begitu, Pak. Kita tuh dibentrokkan dengan dua hal. Kayak misalnya nih, bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak juga pernah. Satu sisi pengen baca buku, tapi sisi lain pengen baca Quran. Itu bingung itu, selama 2 jam. Akhirnya nggak ngaji, ya nggak baca Quran. Yang nggak baca buku, ya nggak ngaji. Paham maksud saya, Pak? Ini nanti orang yang bingung ini, doa enggak, usaha juga enggak. Artinya kalau bisa kita lakukan dua-duanya, kenapa enggak? Gitu loh. Tiba waktu-waktu yang diijabah berdoa, pakai buat berdoa, ya enggak? Tiba waktunya kita datang usaha, ya pakai buat usaha, udah selesai. Begitu. Jadi jangan memenangkan salah satunya. Kalau selama dua-duanya bisa dikerjakan, kenapa enggak? Masya Allah. Udah datang waktu Isya, Pak? Belum. Bagaimana sikap kita terhadap da'i yang suka tahdzir mentahdzir? Mana yang lebih baik kita ikuti? Masya Allah. Tahdzir ini jamaah ada yang ngerti nggak? Tuh, ada yang nggak ngerti. Tahdzir itu apa? Ini nanti spesifik dulu ini. Yang ditahdzir itu da'inya yang bagaimana, yang mentahdzir itu da'inya yang bagaimana? Ya. Kalau masalah tahdzir mentahdzir, bapak-bapak sekalian, ketika baca biografi para ahli hadis tuh, baca tentang penilaian-penilaian hadis, itu mereka biasa mentahdzir. Si fulan kadzab, pendusta, hadisnya ditinggalkan, itu sering. Kenapa, Pak? Dalam rangka menjaga agama. Begitu. Nanti ini saya nggak bisa jawab. Harus jelas dulu yang ditahdzir itu, ya Ustadz, yang bagaimana, kenapa ditahdzir, mana yang salah, kemudian yang mentahdzir juga bagaimana, harus spesifik. Pertanyaannya kan masih umum. Ada hadis yang menyatakan bahwa selepas sholat membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia ke surga kecuali kematian. Iya benar. Bagaimana kalau kita berdosa apabila kita bisa langsung masuk surga dengan hadis di atas? Intinya nanti ada sirat, ada mizan, ada hisab, ya. Dosanya dia lakukan berapa, kebaikannya dia lakukan berapa, ditimbang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.